Banyak orang yang nggak peduli. Ya, selama ini apa mau mohon waktu, mohon perpanjangan usia, tapi selama ini buang-buang waktu, buang-buang usia, sia-sia. Dikasih Tuhan waktu, percuma. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian nama kata lain adalah. Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi di tahun 2026. Di awal tahun ini kita akan membahas tentang permohonan waktu. Supaya apa? Permohonan waktu supaya saya dan saudara masih terus berjumpa di setiap vlog ilahi. Saudara menikmati, kami bekerja, dan seterusnya sepanjang 2026. Perhatikan permohonan waktu. Kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi banyak orang mengatakan, mengira ya bahwa waktu itu takdir. Jadi kita nggak bisa memajukan permohonan, nggak bisa, ini pokoknya takdir. Jadi menunggu takdir. Silahkan, ya kan? Ada lagi yang masa bodoh. Masa bodoh, dia mati kapan aja masa bodoh. Ya, ada lagi yang merasa bahwa nggak apa-apa mati besok lusa saya udah beragama tertentu pasti masuk surga. Mari kita bahas kebenarannya. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta Aku tidak meminta
supaya engkau mengambil mereka dari dunia, supaya mereka mengambil engkau dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ya kan? Artinya waktu bisa kita mintakan, perlindungan dari yang jahat bisa kita mintakan. Ya kan? Artinya saya dan saudara nanti syaratnya apa? Saya dan saudara akan menempuh suatu kebenaran tentang hal itu. Saudaraku, namun tentu banyak orang yang mengajukan permohonan untuk usianya diperpanjang. Ya kan? Ayo, usianya masih ada kesempatan, punya waktu. Ya. Tapi yang harus dicatat adalah tanpa peduli untuk apa. Ya. Anak saya belum menikah, anak saya belum sarjana, belum S2. Bukan salah. Tetapi kalau permohonan itu permohonan waktu yang dari Tuhan, tentu ada syarat-syarat vertikal. Ya kan? Banyak orang yang nggak peduli. Ya, selama ini apa? Mau mohon waktu, mohon perpanjangan usia. Tapi selama ini buang-buang waktu, buang-buang usia. Sia-sia. Dikasih Tuhan waktu, percuma. Itu yang pertama-tama saudara harus mawas diri sebelum mengajukan permohonan waktu, perpanjangan usia. Karena akan ditanyakan Tuhan, untuk apa kamu minta kepadaku untuk perpanjangan waktu. Satu hal ya, yang harus dicatat baik-baik. Pertobatan dari si manusia yang menghasilkan buah dari pertobatan totalnya tersebut, itu yang harus menjadi landasan untuk meminta panjang usia. Ya kan? Sudah bosan saudara kalau mendengar saya mengajukan atau diberi waktu oleh Tuhan, dan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Bukan berarti saya harus menjadi full time di religi, bukan. Ya, bukan. Maka untuk orang-orang yang mengatakan bahwa saya adalah pemilik waktu, ya, tanpa menyadari yang pemilik waktu siapa? Tuhan. Saya dan saudara memang penyintas waktu, penunggu waktu, yes, tapi bukan pemilik waktu. Maka langkah pertama adalah menyadari atau penyadaran diri bahwa setiap manusia pasti akan mati. Yes, kapan saja, di mana saja. Yes. Menyadari. Perhatikan. Yang penting bukan kapan matinya, bagaimana matinya, di mana matinya. Yang penting bukan itu. Bukan cara matinya. Perhatikan baik-baik bahwa kematian manusia pasti akan datang kapan saja, di mana saja. Oke? Yang paling utama diperjuangkan oleh si manusia yang sadar jati diri. Sadar kalau dia manusia. Saya pakai kata sadar manusia. Yakni kemana rohnya
setelah tubuh alamiahnya meninggal. Itu yang paling penting Anda catat. Kemana rohnya? Apakah ke alam maut, siksa kubur, atau ke Firdaus? Hanya 2 tempat itu aja. Surga kekal nanti setelah kiamat ada. Ya. Jadi kalau saudara meninggal, kok saudara meninggal berarti saudaranya saudara ya. Kalau kita nggak bilang kalau Anda dan saya meninggal, maka persiapkan bukan kain kafan atau peti mati, bukan, ya, tetapi apa? Tetapi adalah mempersiapkan agar rohnya masuk ke Firdaus pasca kematian. Definisinya adalah, kebenarannya adalah mati di tangan Tuhan. Tidak semua orang, siapapun mati di tangan Tuhan, ya kan? Mati di tangan Sang Kristus. Sehingga rohnya begitu mati masuk ke Firdaus, bukan ke alam maut. Caranya Matius 16 ayat 16 sampai 19. Matius 16 ayat 16 sampai 19. Bahwa ada yang disebut jemaat batu karang. Mendaftarlah menjadi jemaat batu karang. Karena hanya jemaat batu karang, kita dengarkan, hanya jemaat batu karang yang kalau mati tidak akan masuk alam maut. Dosanya sudah dihapus, ya kan? Kejahatannya sudah disucikan. Matius 16 ayat 16 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias." Pada manusia yang mengaku engkau adalah Mesias. Yesus adalah manusia 100%, yes. Yesus adalah nabi, yes. Tapi Yesus adalah Mesias atau Tuhan 100%, yes. Kalau Anda mengakui, mengikut bahwa kepada dengan Yesus yang 100% Mesias, maka Anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Roh Bapa di surga atau Roh Allah merupakan roh yang membisikkan kepada Petrus. Lanjut. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Engkau adalah Petrus. dan di atas batu karang ini, Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, Aku akan mendirikan jemaatku. dan alam maut tidak akan menguasainya." Alam maut tidak akan menguasainya. Cukup jelas? Jadi kalau mati, disediakan tempat di Firdaus karena dia termasuk jemaat batu karang. Agama apa? Bukan soal agama di sini. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Kepada murid-murid Tuhan banyak yang akan diberikan kunci apa? Kerajaan sorga. Kerajaan surga. "Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Yes. Upah-upah ilahi, buah-buah ilahi, pertumbuhan roh itu akan dicatat dibawa ke surga oleh saudara yang masuk Firdaus. Kelak dibawa ke surga.
dosa dan kejahatan harus ditinggalin di bumi ini. Itulah jemaat Batu Karang. Saudaraku yang kekasih, saya harus menyatakan bahwa jemaat Batu Karang yang pada waktu itu diserahkan kepada Petrus untuk menjadi yang pertama, maka sampai hari ini pun masih terbuka menjadi jemaat Batu Karang. Ya, Pak Matius sedang membina dari sejak 30 tahun yang lalu untuk membentuk jemaat Batu Karang. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Yesus Kristus, Sang Kristus tadi memiliki hak untuk membunuh manusia yang menjadi muridnya. Kok dibunuh, Pak? Iya, artinya menghendaki kematiannya, bukan kematian di tangan iblis, tetapi di tangan Tuhan. Ya, maka untuk dibawa. Contohnya ada Stefanus yang disiksa, banyak orang yang di samping Tuhan Yesus disalibkan, yang percaya Yesus Tuhan, dibawa ke Firdaus. Saya ingin sampaikan lagi kepada saudara bahwa kematian itu bisa dua macam. Udah pernah kita bahas, saudara lihat di YouTube-nya ya. Kematian ada dua macam atau dua yang bisa membunuh, yakni Sang Kristus satu, dan iblis punya hak membunuh. Ya, iblis punya hak membunuh, kematian di tangan iblis. Saudaraku yang kekasih, bahwa setiap manusia mati, jadi tinggal dua kemungkinan matinya, ya, yaitu di tangan Sang Kristus atau dibunuh oleh iblis. Wahyu 6 ayat 7-8. Wahyu 6 ayat 7-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Dengan kelaparan. Dan sampar. Sampar, penyakit. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yes, banyak cara. Dan itu banyak orang bilang, oh udah takdir mati dimakan harimau. Sudah mendengar saudara tadi dibaca, iblis bisa membunuh manusia dengan cara apapun. Dasarnya apa? Dasarnya apa? 1 Korintus 15 ayat 56. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya, kalau dia melawan hukum Taurat yang dianutnya, maka terkena sengat maut, mati masuk ke alam maut. Kalau hidup dimasukkan ke dalam kerajaan maut. Nah, saudaraku yang kekasih, tentu pasti saudara tidak pengen masuk neraka. Tidak pengen masuk alam maut, apalagi neraka. Saya harus begitu. Alam maut itu di depan mata. Kalau matinya besok masuk alam maut atau masuk Firdaus. Kalau surga dan neraka nanti setelah kiamat. Dia dihakimi menurut perbuatannya, menurut Alkitab yang dianutnya masing-masing. Maka saudaraku yang kekasih, untuk itu saudara harus membereskan dosa.
saudara harus membereskan dosa, membuang dosa, menyucikan dari yang jahat atau maut, hutang maut, bereskan di hadapan sang awal, sang akhir, dan yang hidup. Yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Ya, Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Dan yang akhir. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Aku telah mati. Aku telah mati di Namun kayu salib. Namun lihatlah. Aku hidup Sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Cukup das? Datang kepada dia, Sang Kristus, yang awal, yang akhir, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang kekasih, tentu tidak cukup dengan percaya, dengan membuang dosa, itu langkah awal. Ya kan? Langkah awal. Selanjutnya saudara, kalau hari itu langsung mati, saudara lahir garu ilahi lalu mati, mungkin gak masalah. Ya kan? Tetapi kalau saudara ingin panjang usia masih hidup, ya terus nganut, terus ikut kepada Sang Kristus dengan cara menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, baru dikatakan ikut aku. Saudaraku yang kekasih, tentu kembali lagi tadi, kita sudah tidak lagi untuk memegang pengertian bahwa kematian adalah takdir. Ya, takdirnya ya memang manusia harus mati. Kalau jadi manusia, jadi binatang harus mati. Ya kan? Tetapi bukan berarti mati semua Tuhan menghendaki kematian, ada yang mati begini, mati begitu. Maka saudaraku yang kekasih, saudara harus paham. Saudara harus paham bahwa tatkala tadi dia baca Yohanes 17 dan 15 tadi, maka saudara harus berpegang sepanjang tahun 2026. Udah kita batasin dulu aja ya, punya waktu sampai dari awal 2026 sampai akhir 2026. Itu aja dulu ya. Nanti minta lagi tahun depan, akhir tahun. Ya, saudara harus punya hubungan pribadi. Ketika tadi lahir baru ilahi bertemu dengan atau datang kepada Sang Awal, Sang Akhir, dan yang hidup, maka setelah itu saudara harus berpegang pada roh saudara dibebaskan kan? Saudara pegang tangan siapa? Coba Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Langkah awal harus berpegang pada roh Allah. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yes. Lanjut. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Betul. Lanjut. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya.
roh kita yang menyembah Allah, karena roh kita tadinya sebelum lahir kembali ilahi berada di dalam kerajaan maut. Setelah dibebaskan, rohnya bebas. Langkah pertama adalah menghubungi roh Allah. Roh saudara berbicara kepada roh Allah. Roh Allah akan berbicara kepada saudara dalam bentuk kebenaran. Oke? Setelah itu, sambil lalu saudara akrab lagi. Kalau tadi satu akrab dengan Allah, akrab lagi. Saudara dengan siapa? Sang anak domba, pemimpin seluruh calon anak Allah. Yohanes 10 ayat 3-4. Pemimpin seluruh anak Allah. Saudara harus mendengarkan suaranya, lalu melangkah ngikutin dia. Yohanes 10 ayat 3-4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Masing-masing menurut namanya pribadi. Dan menuntutnya keluar. Menuntun saudara keluar. And then, Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ya, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. mengenal suaranya. Itu yang hidup saudara itu. Jadi permohonan waktu harus disertai tanggung jawab saudara sebagai manusia yang mau ditambahkan usianya, diperpanjang usianya. Jangan saudara berpikir, oh udah nggak perlu, wong saya matinya 10 tahun lagi. Siapa tahu? Itu namanya megalomani iman. Ya, kita nggak tahu. Tetapi yang tahu adalah sistemnya. Kalau ikut sang anak domba, setelah yang satu rohnya bertaut dengan Allah, maka saudara akan dipelihara oleh Allah, oleh anak domba. Satu lagi, oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bukan saudara buat-buat ya. Roh Kudus yang betul-betul caranya meminta adalah Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yes. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Yes. Lanjut. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yes, akan diam di dalam kamu. 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Tadi, penolong, penghibur ke roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes. Jadi yang dibutuhkan oleh setiap manusia, selain permohonan waktu, adalah 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yes. Damai sejahtera bagi rohmu, bagi tubuh alamiahmu, karena engkau memasuki 3. Roh Allah, roh sang anak domba, Roh Kudus, namanya orang menyebutnya Tritunggal. Di sini engkau akan menjadi jemaat Batu Karang, menjadi murid Tuhan. Pergilah jadikanlah sebangsa muridku. Ya, engkau menyelamkan. Proses ini ya, menyelamkan itu bukan sekali ya. Suatu proses tadinya menyembah roh Allah,
dapat kebenaran, dipimpin roh sang anak domba, dan kemudian Roh Kudus. Ada proses, saudara, ya, dalam hidup saudara yang nyata, ya kan? Allah Bapa dan Tuhan Yesus sangat peduli kepada roh-roh manusia, roh-roh, apa istilahnya ya, makhluk tua-tua yang turun ke bumi untuk berusaha menjadi anak Allah, naik tingkat, tadinya ciptaan jadi anak Allah, sangat peduli pada roh saya dan roh saudara. Sangat peduli. Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Lanjut. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lanjut. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang. Harus pulang ke surga menjadi anak Allah. Lanjut. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kubangkitkan pada akhir zaman, dan sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, setiap orang yang melihat anak Allah dan percaya kepadanya, yaitu bekerja pada Dia, lanjut, beroleh hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yes, cukup jelas? Cukup jelas? Saudaraku yang kekasih, maka 2000 tahun yang lalu anak manusia datang ke bumi, ya, datang ke bumi ini dari Eden, dari Firdaus, bukan dari surga ya, dari Firdaus, karena udah bareng-bareng kita dari surga ke Eden, kemudian menjadi manusia untuk mengambil, menggembalakan, mencomot, apapun istilahnya, calon anak-anak Allah, termasuk saudara dan saya. Amin. Maka saudara, kalau roh saudara yang menjadi tujuan Allah untuk membuat saudara berpanjang usia, maka berarti saudara harus mengelola roh saudara. Kalau mau hidup sampai 2026 akhir, ya sepanjang 2026 saudara harus menampilkan, menghidupkan, mengaktifkan roh saudara. Nah, itu yang diperhatikan supaya tumbuh dan berbuah. Sehingga tubuh alamiah kita dapat diberi waktu, usia untuk hidup. Banyak sudah kesaksian Pak Matius, kali yang terakhir yang 2 tahun yang lalu, bagaimana Pak Matius seharusnya udah mati karena usus buntu udah pecah, ya, tapi nggak terasa begitu masuk ke dalam satu rumah sakitnya yang saya kenal dokternya bilang udah langsung masuk. Tetapi di rumah sakit itu rupanya ngantri, karena walaupun rumah sakit swasta terkenal, saya nggak perlu sebutkan, ternyata rumah sakit itu mengatakan Bapak nunggu 7 hari. Giliran orang-orang ini, saudara, benar-benar itu. Beruntung istri saya mencintai saya, anak saya mencintai saya, memaksa untuk membawa ke rumah sakit PMI di Bogor. Ya bahkan saya dibawa ke ICU, ngantri saudara, mungkin ada 30 orang kali. Jadi saya yang kelihatan sehat,
Yang saya memang nggak merasa sakit. Kelihatan sehat, suruh bermuka muram. Maka saya yang ahli di dalam acting, saya bermuka muram sampai 2 jam. Saudaraku yang kekasih, akhirnya saya dimasukkan ke ICU, kemudian diperiksa, dan besoknya saya dioperasi. Dan dokternya yang ada berdoa sebelum operasi, saya berdoa setelah operasi, melihat ternyata usus buntunya udah pecah. Tapi dia bilang tuh, alhamdulillah Pak Matius, baru kali ini saya jadi dokter bedah selama belasan tahun. Ya, nanahnya itu tidak menyebar kemana-mana. Kalau enggak operasi besar nih Pak, itu muncul satu tempat, ngumpul dari satu tempat. Mungkin mereka sedang rapat. Dan akhirnya dengan mudahnya Tuhan memakai dokter-dokter itu untuk menyembuhkan usus buntu saya yang udah hancur lebur. Jadi Anda ingin perpanjangan waktu? Yang pertama, paling aman dari pembunuhan iblis tadi udah dibaca Yohanes 17 ayat 9 sampai 15. Menjadi milik Tuhan dan milik Allah. 2, atau menjadi jemaat Batu Karang tadi. Ya kan, udah dibaca tadi. Atau tinggal dalam kerajaan Allah. Bagaimana Cak? Ada di dalam YouTube. Apa itu kerajaan Allah? Bagaimana memasukinya? Tinggal saudara melihat YouTube tahun-tahun lalu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Salam. Sampai jumpa.